Mas, 95 rakaat loh mas. Iya, tiap malam tahajud loh. 95 kali rukuk sujud loh ya. Iya. Sujudnya 2 kali tiap malam. Itu di tahun pertama. Tahun pertama. Tahun kedua 45 rakaat. Di dunia itu kan nggak ada setan, nggak ada Pak. Di Al-Quran nggak pernah disebut kata setan Pak. Setan itu akal manusia yang perbuatannya syirik, yang benci sama orang, yang kelakuannya busuk dan lawan setan Pak. Karena di Al-Quran adanya jin dan manusia, nggak ada kata setan disebutkan. Setan itu kelakuan manusia yang buruk. Assalamualaikum, selamat siang. Ada pejalan kaki ini tadi nyebrang dari jalan. Coba kita deketin dia ya. Ini karena masih muda banget, pakai masker. Siapa dia? Kita coba cari tahu yuk. Sorry, tadi itu kan saya lihat jenengan di separator jalan itu loh. Separator jalan itu Mas Heru. Di tengah jalan itu loh. Dari arah sana atau dari terminal Jati Kudus. Sampai ini mau jalan kemana? Ke Jombang. Ke Jombang. Ke Jombang ke tempat siapa? Dia teng pondok. Oh pondok. Kan boten mondok teman berobat teng mriku. Berobat. Nggih, berobat kelakuan. Berobat kelakuan. Bentar. Berobat kelakuan itu maksudnya bagaimana? Masa kelakuan saya kan buruk. Jadi ditambah ke wong sepuh, yang sepuh teng mriku. Tapi tidak pesantren situ. Soalnya kan ada 2 macam Pak. Yang satu pesantren, satu enggak. Yang menaruh sampean, membawa sampean ke Jombang itu siapa? Almarhum ibu. Almarhum ibu. Iya. Jadi jenengan rumahmu mana tuh Mas? Purwodadi. Purwodadi. Boleh disepil nama desanya? Enggak usah. Enggak. Oke. Sampean Purwodadi. Ditambah kayak diberobatkan orang tua di Jombang. Di Jombang. Sudah berapa lama itu? Semenjak jaring almarhum 2018 riyen Pak. 2018 sampai sekarang 2024 berarti sudah 6 tahun. 6 tahun sampean berobat ke Jombang. Berobat kelakuan. Sampean diberobatkan oleh ibu almarhumah ke Jombang. Niatnya adalah biar sampean berubah menjadi lebih baik. Sorry, tak tanyai. Sampean itu senakal apakah dulunya? Wes pokoknya parah walah. Parah piye. Yo. Kita tidak saya sadar para pejalan kaki atau para musafir menutup muka itu saya sadar. Mungkin mereka tidak siap untuk dikenali. Tapi beliau berani muncul di Sinaurep itu luar biasa. Sampai tahu saya? Sedikit tahu, tapi nggak tahu jelas. Oke, sedikit tahu tentang Sinaurep lah ya. Oke. Kan tidak diketahui siapa. Sampean pakai topi, muka juga kelihatan. Sampean dulu itu senakal apa kok sampai ibumu itu mengobatkan kamu lah di satu pesantren yang ada di Jombang? Ya, aku kan dari muda pernah di penjara lama Pak. Oh, pernah di penjara Mas? Lama. Kasus apa? Bunuh? Iya. Pernah bunuh orang? Kenapa? Di penjara berapa tahun? Dari 2004 sampai 14. 10 tahun di penjara? Ya lebih Pak. Lebih ya? Sekali itu toh? Atau berkali-kali? Sekali. Gara-gara membunuh satu kesalahan toh membunuh orang itu? Sorry sebentar. Wah ini seru juga ya. Atas alasan apa dulu kamu bunuh orang itu? Ya bela temen Pak. Bela temen? Iya. Temenmu diapain loh sampai bunuh dia? Yo, masalah perempuan saya suruh nganter teman saya itu Pak. Yang dikeroyok saya. Temenmu laki-laki? Iya. Kamu anter? Iya, punya pacar saya anter ke desa ceweknya itu Pak. Terus? Nah, waktu itu teman saya lari, tinggal saya sendiri Pak. Saya dikeroyok di sawah ya bela diri dan. Oh, ngono ta. Bela diri, bahas senjata tajam sampean. Enggak, saya senjatanya mereka Pak. Ini kan luka saya juga banyak dari senjata mereka Pak. Saya bales pakai senjata mereka. Oh, mereka bawa senjata? Iya. Kamu rebut senjatanya? Iya. Membunuh mereka? Iya. Salah satu? Salah satu, tapi saya juga kena ini Pak. Oh, kena? Banyak luka kan? Banyak luka. Waktu itu sampai mabuk enggak ya Mas ya? Justru malah lawanmu yang mabuk kali ya? Ya nggak ngerti. Kadang saya di sawah, kejar sampai sawah Pak. Oke. Setelah itu sampean kabur atau piye? Enggak. Saya di rumah.
Di rumah terus dijemput polisi. Iya. Jemput polisi terus kamu di penjara 10 tahun. Oke. Dia nganter temennya ngapel, Iya. dicegat oleh warga setempat. Iya pulangnya Pak. Pulangnya dicegat ya. Iya. Zaman dulu ini lazim seperti itu teman-teman. Jadi misal aku Iya. ngapeli pacarku lihat desa, beda desa toh, Iya. aku datang. Biasanya ya dipala dan sebagainya, Iya. atau mungkin pulang diancam jangan datang lagi, itu pacarku gitu kan. Terus sekarang itu temen malah kabur ya, Iya kabur duluan Pak. kabur duluan, terus sampai menghadapi mereka, Iya. sehingga akhirnya terjadi pembunuhan. Menurutku ya ora bandel loh mas itu mas. Itu kan mempertahankan diri, membela diri. Tapi kan Terus di orang tua mikirnya kan di penjara kan kumpulnya orang gitu, jadi otaknya biar kayak ini tuh. Tapi alhamdulillah udah. terus di penjara itu sampean menyesal nggak sih? Ya menyesal Pak. Menyesalnya apa? Ya masa mudanya habis gak ada ini. Masa mudanya habis ya. Ya menyanyiakan ini Pak. Menyanyiakan, Usia, ya. menyanyiakan usia ya. Terus setelah pulang dari penjara Saya di rumah di rumah kerja terus orang tua kerja apa? is proyek Pak. Oh ikut proyek. Terus kok tiba-tiba ibumu punya keinginan, kepikiran untuk mengobatkanmu secara spiritual lah ya mungkin ya itu ya. Orang tua nggak tahu kalau saya keluar kan tato semua nggak tahu Pak. Selama itu saya bisa ngerti selama setahun. Kamu di penjara buat tato apa? Iya. Oh bisa tato. Padahal dulunya enggak. Enggak. Di penjara tatonya malah di penjara. Iya. Oh iya. Terus Orang tua baru tahu tuh terus tato udah berobatin gitu. oh terus orang tua kecewa ya. Oh jadi badan penuh tato orang tua kecewa. Terus diberobatin. Iya. Lu sampai enggak berontak, Mas? Enggak Pak. Ini yang terbaik orang tua ya. Yang terbaik ya, yang terbaik. Terus akhirnya sampai ditaruh di pesantren. Bandra waktu itu almarhum Salahuddin Wahid, Pak Salahuddin Wahid waktu itu belum meninggal. Oh di pondok situ. Iya. Sampai 40 hari dikurung, 40 hari di kamar tuh Pak. Terus suruh jalan. Terus disuruh jalan. Iya. Siapa yang nyuruh jalan? Pak Salahuddin Wahid almarhum itu. Salahuddin Wahid adiknya Gus Dur itu? Iya. Sebelum meninggal itu. Turun sholat hajat 95 rakaat setahun. 95 rakaat setahun. Artinya gini. Selama Jalan itu Pak, selama 2 tahun. terus sampai mempraktek sorry. Disuruh sholat hajat 95 rakaat Setahun sama 45 rakaat setahun. selama 2 tahun ya. 2 tahun. Ya terus sampai mempraktekannya piye? Sekali sholat berapa rakaat? Iya itu 9 rakaat Pak kalau malam. Oh 9 rakaat Iya, maksudnya. Orang 90. 95. Heh, Setiap hari setiap hari sholat Iya. malam 95 rakaat. waktu itu Pak. Apa enggak capek, Mas? Ya enggak Pak, niat Pak. Mas, 95 rakaat loh, Mas. Iya, tiap malam sholat hajat Pak. 95 kali rukuk sujud loh ya. Iya, Sujudnya 2 kali tiap malam. Itu di tahun pertama. tahun pertama. Tahun kedua 45 rakaat. Sampai menjalani itu enggak berat. Enggak Pak. Tapi itu sambil jalan ya, Mas Iya ya. sambil jalan. Jadi kamu sholatnya di mana? Ya di musola Pak. Ketemunya musola ya. Iya. Mas, kamu kan disuruh jalan oleh gurumu 2 tahun. Bekalmu dari mana? Saya enggak pernah minta orang Pak. Minta yang mau Gusti Allah Pak. Saya dari dulu hidup itu enggak pernah minta orang. Jadi 2 tahun jalan tuh kalau makan piye? Ya ada aja sih Pak. Enggak ngerti dari mana. Ada aja rezeki ya. Iya. Sampai pernah kelaparan? Enggak pernah Pak. Enggak pernah kelaparan. Ya kan ada bekal Pak. Bekal sholawat itu enggak semua orang punya Pak. Sholawat Sulaiman tuh enggak semua orang punya Pak. Oh, sampai dibekali sholawat Sulaiman oleh guru. Iya. Terus sampai mengamalkan. Mengamalkan itu tiap hari 75. Sehari 75. Oke. Terus sampai yakin bahwa sampai hidupnya dijamin di jalanan lah Ya ya. yakin, saya yakin tuh Pak. Yakin banget bukan ya? percaya tapi yakin ya. Dan selama 2 tahun itu tidak pernah kelaparan sama sekali. Iya Pak. Kalau baca itu mau udah nggak ngerti kok kayak anak saya ini. Ada aja jalannya. Iya. Sorry. Jalan seperti apa yang kamu dapatkan selama 2 tahun itu untuk makanan? Ada orang ngasih makan atau piye? Atau nemu makan di jalan? Uang biasanya, uang 10.000 udah buat makan sehari udah. Oh, dapat uang di jalan, terus kemudian dipakai buat makan.
Paling rokok nemu ecer-eceran, datang sih sering nemu ya Pak. Dua gini dikantongin. Sudah ngerokok, jujur saya. Gitu Mas. Kalau balik baca itu ada aja sih. Itu 2 tahun Iya, selama dari sekarang. sampai sekarang. Iya. Lah sampai menjalani ini harus sampai berapa tahun? Udah selesai harusnya Pak. Udah selesai, makanya mau pulang tanah pamitan. Sekarang kan Guskin yang mimpin. Oh sudah selesai. Nah ini mau ke Jombang mau pamitan, Iya. tapi harus jalan. Ya emang enakan jalan sana Pak, nanti pulang enggak lah. Gitu ya. Kita perginya jalan, pulangnya jalan Pak. Nanti kalau udah dari sana. Jadi ini sampai dari Purwodadi nih. Enggak. Dari Kulon saya Pak. Dari Kulon. Iya. Kulon tuh mana? Jawa Barat. Iya. Sampai jalan. Jalan Pak. Oke. Jadi ini perjalananmu ke Jombang ke rumah guru Iya. untuk pamitan. Enggak. Terus rencanamu setelah ini apa? Ya pulang Pak. Pulang kerja. Iya, hidup wajarnya aja, kerja apa aja nanti. Oh. Ibu masih ada, sudah ada ya? Udah, tinggal Punya bapak. keluarga di rumah? Bapak. Ada bapak? Sampai sudah menikah belum? Sudah cerai kok. Cerainya kapan? Biasa bebas tuh terus nikah. Setelah nikah itu kan cerai Pak. Oh. Cuma nikah 7 bulan ya Pak. Lah kok cerai kenapa? Ya kan dijodohin Pak. Ben mari lah ya. Gak dijodohin, nah, terus ternyata kan dulunya itu dia itu pernah ditunang orang, nggak boleh orang tuanya. Pernah dia apa? Ditunang sama orang, nggak boleh sama orang tuanya Pak. Oh, terus? Terus jodohin sama saya lah. Nah, tinggal kerja selingkuh ya wes. Oh. Tak selain kembali orang tuanya Pak. Terus buat cerai. Iya. Terus akhirnya, nah setelah perceraian itu ada kesalahan yang sampai lakukan enggak? Perasaan nggak salah saya kerja Pak. Sampai kerja ya. Cuman sampai diobatkan gara-gara ibumu lihat tato itu ya. Iya. Kan nggak ngerti selama ini. Keluarga pun nggak ada yang tahu. Oke. Tapi masa waktu itu sampai enggak bro? Aku enggak salah, kenapa mau berobat kayak gitu? Enggak gitu sampean ke ibu. Ya sanut wae ngono. Gini, sama ibu nggak berani Pak. Sama ibu enggak berani. Garis bawahi teman. Enggak berani sama ibu. Sekarang usiamu berapa? 42. 42 ya. Untungnya waktu istri kamu cerai itu enggak hamil ya maksudnya? Belum Pak. Iya, hidup dengan orang yang tidak mencintai kita itu ya menyakitkan. Kang, kebahagiaan apa yang sampean dapatkan berjalan bertahun-tahun ini, Kang? Ya bisa ngobatin orang Pak. Bisa ngobatin orang sih. Bisa ngobatin orang? Iya. Seperti apa? Contohnya orang kenapa mau obati, orang sakit apa mau obati? Contohnya. Ya contohnya kan ke orang gila itu kan bukan gila itu Pak. Itu kan nafsu ya. Terus? Itu yang saya pelajari kan nafsu itu kan ada 4 Pak. Nafsu amarah, alawamah, nafsu sufiyah, sama nafsu mutmainah kan. Terus? Kalau orang gila yang marah-marah itu kan bukan gila, nafsu itu. Terus kamu pengobatannya piye? Yo pakai air mengalir Pak. Mbok siram banyu ngono? Enggak, pakai air mengalir. Mbok dusi? Iya, Oh, pernah melakukan? pernah. Di mana? Batang. Di Batang. Sama siapa? Ya sama musafir jalan ya, maksudnya putih-putihan ini loh Pak. Saya nggak pernah, cuman dia kan nantang ya saya mau nggak apa-apa sama orang Purwakarta. Oh, saling ngetes ilmu Iya. ceritane. Terus talentnya, objeknya orang yang kamu obati siapa? Nyari orang gila di jalan yang random gitu. Iya, yang sering marah-marah, jangan ada jalan yang marah. Terus diambil. Iya, Terus mau mandi tengah malam, tengah malam. kedinginan. Terus dia enggak marah-marah. Enggak Pak. Oke. Tidak perlu untuk meranah di sini saya memperdebatkan apapun karena ini beliau meyakini gitu. Ya pasti itu bagian dari hidroterapi lah ya. Oke. Selain itu apa Mas? Selain bisa mengobati? Nek ketemu sama Pak Ir paling ngobrol Gitu ya. Tapi aku tadi lihat, sorry, sampean kan jalan tuh di pembatas jalan. Sampean kan ngeliatin bawah sama bawa kantong, apa sih mbok kamu? Nyari rosok apa piye? Ya kadang Pak. Kadang. Oh. Ya kalau nggak ada ya, kadang tak kasihkan orang kalau dikit Pak. Kalau dikit mbok kasihkan orang. Kalau- Ini banyak betul. Ya kalau di atas 5 kilo tak jual, kalau dikit tak kasihkan. Di atas 5 kilo mbok kasih orang, mbok jual. Tapi kalau Nyari yang sampean cari apa? Besi. ya sih gede-gede, kalau ada nggak ada mah nggak bawa.
Iya, di jalan raya itu ada saja loh. Kadang per patah itu ya. Iya, di Patahan tengah. per. Kalau stasiun di tengah. Sampai lihat, sampai ambil gitu ya. Ya kalau banyak tak jual, kalau di bawah 5 kilo sampai mana tak satu orang. Buat taruh tas, sampai buat taruh kantong. Kantong taruh di dalam tas. Udah berat mas. Enggak lah. Besi 5 kilo itu laku berapa? Tergantung lah. Kalau 5 kilo ya ada yang 20, ada yang 25 sih, tergantung ini. Sekilonya 2.000. Mari. Nek ada uang nggak nyari. Ya, Nek nggak punya uang nyari. maksudnya kalau kadang kan kalau pas hujan gini kan nggak pernah lewat ini pak. Lewat kadang jalan nyari, maksudnya beca ini jalan nyari dah. Oke. Kalau pas nemu aja tak ambil, kalau enggak ya enggak. Gitu ya. Merokok dulu mas, monggo. Iya. Ini rokok dari luar loh mas, rokok Jepang itu mas. Silakan ngerokok boleh. Silakan. Aku tak ngerokok juga. Monggo. Iya. Ini nanti buat jenengan wes. Gitu ya temen. Ini luar biasa ya. Terus mas, sampean menjalani pengobatan disuruh jalan oleh gurumu ini. Saya pernah nangis nggak sih? Enggak malah. Ini kalau ikhlas ya jangan nangis pak. Ikhlas ya. Ya ikhlas. Sampai tidak pernah sakit di jalanan. Pernah tabrak kali ini pak. Oh dia pakai masker nggak bisa merokok lah. Nanti buat kamu Ini aja rokok. ditabrak. Pernah dari belakang senggol mobil spion. Gara-gara sampean jalan di tengah jalan apa piye? Di pinggir. Tengah malam. Nah, Saya nggak tahu belakang terus di batu demam. Pagi saya tolong orang terus diurutin yang mana dekat lampu merah. Sama tahu sama orang situ pak. Diurutin. Nggak berobat. Nggak. Terus diurut tok ngono. Sak sembuh-sembuhnya. Dia sembuh Sorry. Oh iya, patah berdenggol dia. Ya, ini yang nggak. Tapi ya udah kambingan. Gitu ya. Kamu menjalin semua ini ikhlas. Ya ikhlas. Anda suruh memilih lah mas. Anda suruh memilih mas. Sampai memilih hidup di jalan atau hidup normal sih? Hidup normal toh? Pak. Hidup normal. Dulu memang dipesan oleh gurumu harus jalan berapa tahun? 2 tahun sebenarnya. Tapi ini sampai jalan udah 6 tahun. Iya, harusnya udah pulang kan, itu almarhum waktu itu. Ke sana udah muter-muter aja saya. Terus penasaran tuh Pak, yang 4 tahun tuh penasaran, orang cerita di sini katanya ini angker, saya penasaran. Oh, yang 2 tahun itu memang kewajiban perintah guru, yang 4 tahun itu penasaran. Penasaran seperti apa? Orang cerita katanya nih Alas Puro, gini-gini. Saya ternyata buktinya nggak ada apa-apa. Saya sana, saya jalan 4 hari makanya makan buah terus, Pak. Piye? Makan buah, nanas, nanas hutan nih loh, Pak. Terus? Mas selama 4 hari sampai gua istana saya. Ternyata enggak apa-apa. Saya sana seminggu, nggak pernah ini dan ini. Nggak ketemu apa-apa. Nah, berarti bohong orang itu. Udah. Terus mana lagi yang sampai buktikan? Terus katanya di Bali. Saya sampai Bali juga, Pak. Saya nyebrang. Oke, kembali kemana? Bali ke Gimano. Oke. Ternyata saya nggak ada apa-apa, cuman emang pencalang. Kalau emang orang pakai hitam nggak masalah, tapi kalau orang nggak pakai hitam memang diusir, nggak boleh. Oh. Maksudnya tidur di depan rumah. Nah, tuh. cerita yang sampean terima nek Gimano apa? Sampean ingin membuktikan apa waktu itu? Ya, katanya ada ini tapi katanya nggak pernah temuin saya, Pak. Di mana pun nggak pernah saya. ada hantu-hantu atau Oh, apa ada gitu ya? saya. Ternyata enggak. Oke, mana lagi? Terus sampai Ujang. Ujang gimana? Nganjuk. Arah ini loh Pak. Nganjuk naik jembatan Ujang itu arah itu lupa saya. Itu di kuburan petilasan itu kata kesugihan ke sana 3 hari dah. Sampean ingin membuktikan apa di Nganjuk itu? Katanya kan orang cerita-cerita, ini pesugihan sana, coba tak percaya saya tambuhin saya. Oke. Di sana ada apa ceritanya? Ya pesugihan itu. Pesugihan? Monyet itu loh Pak. Oh, siluman monyet. Makanya saya itu buktiin, berarti bener. Ketemu monyet? Banyak Pak, kalau manusia nggak ada tak. 3 hari ya sana. Terus 4 tahun sampean membuktikan itu semua itu hanya hayalan yang tidak terbukti ya? Tak bukti. Sama sekali ya? Kan saya pernah diajari kan, nek di dunia itu kan nggak ada setan, nggak ada Pak. Di Al-Quran nggak pernah disebut kata setan Pak. Setan itu akal manusia yang perbuatannya syirik, yang dengki sama orang, yang kelakuannya busuk dan lawan setan. Karena di Al-Quran adanya jin dan manusia, nggak ada kata setan sekarang. Setan itu kelakuan manusia yang buruk, yang suka nyakitin orang,
Aku tidak akan masuk di ranah ini kalau itu ya. Iya, makanya itu nanti penafsiran lah, dan itu iya, bukan penafsiran. bukan keilmuan saya untuk di sana. Kalau sampai bertanya tentang orang gangguan jiwa, aku siap lah ya. Setelah 4 tahun membuktikan bahwa semua omongan-omongan itu adalah tidak terbukti, kesimpulanmu apa, Mas? Iya, gantung dari keyakinan saya, Pak. Karena saya yakin nggak ada yang nggak ada. Saya kalau kita yakin dan hanya percaya ada itu kan nggak yakin, bahwa saya itu kan kurang yakin. Kalau saya itu memang yang gaib saya yakin ada, cuman kalau saya yakin nggak ketemu ya nggak ketemu. Aku senang orang-orang yang seperti ini, teman-teman. Jadi istilahnya tidak taklid buta lah ya, tidak mengimani di gebiah-uyah gitu loh. Ini rencana mau ke Jombang, pamitan. Ya. Terus nanti pulang lagi jalan. Nggak tahu nanti pulangnya, Pak. Tapi katanya berangkat pulang pergi jalan. Ya nanti kalau telepon kakak ya nggak tahu gimana kakak nanti. Kan saya dulu kan berangkatnya dari Jombang jalan kaki, Pak. Sekarang pulang ke Jombang ya harus jalan kaki. Iya, nanti gitu. Nih pulang dari Jombang lain lagi Iya. nanti ya. Oke. Selama 4 tahun sampai pergi membuktikan ngetes semua itu, sampai pernah pulang ke kampung halaman? nggak pernah. Nggak pernah. Nggak. Tapi sampai masih berhubungan dengan keluarga sampai hari ini. Nggak pernah. Nah terus kamu tadi dari kakak bagaimana caranya? Ya saya masih nyimpen nomor. Ya kalau ada- kakaknya masih bisa, kalau enggak? ada ya, kakak saya kan masih ada perdananya ya kan. Tak simpen. Oh gitu. Nanti pinjam HP orang gitu. Iya. Selama 6 tahun sampean jalan, yang 2 tahun kewajiban, yang 4 tahun adalah berusaha untuk membuktikan. Iya. Pengalaman apa yang paling membekas di sampean, Mas? Ya ternyata tuh kan ketemu orang-orang yang jalan tuh ternyata apa ya, berbagai macam ini nih, Pak. Yang penting. Nah, saya kan menyimpulkan kan musafir itu kan ada 3 kalau kita Pak. Oke. Sebutkan itu. 1. Yang pertama itu kan mungkin orang yang bermasalah. Entah Iya. itu masalah keluarga atau enggak, ini ada masalah. Oke, iya. Dia jalan. Sini. Yang kedua itu orang yang nggak ada kerjaan, Pak. Orang nggak ada kerjaan, Iya. orang linglung, Oke. Dia jalan. Nah, yang terakhir kan musafir. musafir yang Nah, memang musafir perintah itu kan- guru ya. Dulu tuh bukan cuma 1, itu harus 2, Pak. Kalau dulu cuma 1 itu nggak bisa diperkuat bagi saya. Berarti itu masih pertanyaan musafir enggaknya. Kalau dulunya 2 saya percaya. Keinginan ke depan apa? Itu lebih baik aja malah. Hidup lebih baik, hidup normal, menikah, Insya Allah. bekerja. Kalau ada bekerja tetap apa? Kewajiban kali. Oke. Mudah-mudahan niatan ibumu untuk mengobatimu hajatnya kabul lah ya, Mas ya. Iya. Tapi beliau tidak nakal, cuman ya karena tadi pernah bunuh orang itu ya. Dan itu juga konteksnya membela diri ya. Iya. Lebih. Tidak mau disebut namanya, tidak mau disebut asalnya, pokoknya Purwodadi gitu aja lah ya. Gerobokan. Sampai butuh sarung? Kalau ada nggak apa-apa deh, Pak. Ada? Mau? Mau. Kaos mau? Mau. Celana? Ya nggak ada ganti sama ini. Ambilin nganu, Rul. Zup. Kaos, sarung, celana. Biar buat ganti, buat sholat. Nek pas lebaran gitu sampai rasanya piye Mas di jalanan gitu Mas? Ya mau gimana lagi, Pak. Emang udah niat saya, Pak. Dan niatan ya. Ini kan jangan lupa itu doain orang tua. Saya penting saya itu nggak doain diri saya, Pak. Saya utama tuh doain orang tua, Pak. Apa yang kau doakan untuk orang tua? Ya Allah firli itu aja, Pak. Jadi bukan doa untuk saya sendiri malah Anda. Karena Doa. ketika kita mendoakan orang tua, insya Allah orang tua pasti lagi kita. Itu kalau bagi saya seperti itu. Yang terbaik lah ya. Ini salah satu episode podcast Jalanan Sinaurip yang memberikan pencerahan lah ya. Celana, Iya. kaos baru ini, sarung ya, Iya, buat ganti ya. iya, Oke. Jadi musafir itu ada 3 golongan menurut dia. iya. 1 mereka yang berjalan karena punya masalah, jadi pelarian. Terus yang linglung, yang sedang ya mungkin gangguan jiwa lah ya. Yang ketiga adalah yang memang menjalani ritual karena perintah seorang guru ya. Dan harus ada 2 orang guru. Sehat-sehat yo Mas.
diberikan kekuatan kesehatan sampai perjalanan Jombang ke depan loh, ke depan. Sampai pengen kerja apa? Aku penasaran. Kerja apa saja ya Pak? Pas aja lah ya. Oh bisa. Ya rencana yang paling masuk akal nanti pulang ya lah kerja melu bangunan apa piye ngono ya. Atau pengen jualan ngono ya. Yo gantung nanti. Nggak tahu nanti ya. Tapi kita juga nggak tahu di mana rumahnya, kampungnya di mana. Bubuk ya? Hah? Bubuk. Bubuk. Desa jangan disebutkan. Bubuk. Mudah-mudahan di masa yang datang kita ketemu ya Mas ya. Dan mengenali aku. Ketemu ketika saya kerja tapi enggak jadi. Aku mungkin tidak mengenali sampean, tapi mungkin sampean bisa mengenali saya. Itu ini rokok buat sampean nanti ya. Beliau tidak mau melepas masker. Tak sanggup di sini buat di perjalanan berkah barokah. Amin. Dikuatkan, dimudahkan ya. Sehingga nanti pamit ke Yai. Terus sehingga nanti hidup menjadi manusia normal. Tidak lagi di jalanan. Mudah-mudahan juga nanti ketemu jodoh yang terbaik. Yang bisa hidup bersama denganmu. Mewujudkan semua angan dan harapanmu ya. Amin. Sekiranya ketemu dia di jalan, monggo diberhentikan, kasih minum, kasih. Aku di mobil ada air masalahnya ya, nggak tak kasih minum. Nanti beli air sendiri ya Mas ya. Kasih makan, kasih minum atau ngasih bekal mampu panjenengan semua lah ya. Ibu hanya pingin anaknya itu jadi anak baik. Ibu tidak pingin anaknya jadi anak jahat. Ibu tidak pingin anaknya jadi anak yang bandel, yang nakal. Ibu hanya pingin anaknya jadi orang baik. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.